Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini konten yang sudah kalian tunggu-tunggu ya. Sudah banyak yang komen request, Bang, tolong bagikan cara treatmentnya bunganya koko, ya kan, cara treatment bunga versinya koko di share di YouTube ya kan. Mumpung hari ini pesanan cacing tanah saya sudah datang, maka hari ini baru bisa saya bikinkan kontennya ya. Tutorial cara treatment bunga ala Frankenstein Fish, yaitu ala saya ya guys. Jadi saya mau tegaskan atau saya mau tekankan sekali lagi, di sini saya hanya membahas cara saya guys. Saya tidak mau dibandingkan dengan cara-cara keepers yang lain ya kan. Jadi tidak ada namanya bersaing atau cara siapa yang lebih benar ya kan. Semua cara pasti benar, gitu aja. Di sini saya hanya bertujuan membagikan cara saya dalam mentreatment bunga, khususnya Canamaru varian yellow ya guys. Jadi sekali lagi, jangan nanya nanti gini, ini cara itu, cara si A, cara si B, cara si C, kok beda-beda kan. Karena saya juga sudah pernah mencoba berbagai macam cara, dan finalnya saya menemukan cara yang menurut saya paling simple, dan itu menurut saya guys. Jadi bisa kalian contoh jika memang cocok dengan ikan kalian di rumah. Bisa juga tidak kalian contoh jika tidak cocok dengan peliharaan kalian di rumah, khususnya ikan Canamaru varian yellow ya guys. Nah sekarang mumpung cacing tanahnya yang langganan saya sudah datang ya kan. Selain dalam mentreatment bunga, yang mau saya ajarin ke kalian yaitu pakan alami untuk treatment bunga ala saya ya guys. Saya biasanya pakan alaminya memakai cacing tanah. Cacing tanah ini saya punya langganan. Kalau sudah habis biasanya diantar ke rumah ya. Harganya per kilo kalau di Surabaya ini harganya sekitar 40.000, belum ongkir ya. Lalu kalau setengah kilo harganya sekitar 25.000, belum ongkir. Ini untuk wilayah kota Surabaya, Surabaya Barat khususnya ya. Nah, sekarang saya mau mengajarin Anda atau kalian semua dalam merawat cacing tanah tersebut ya kan. Karena tidak mungkin dong kita langsung menghabiskan cacing tanah seberat 1 kilo langsung kita kasih makan semua ikan ya kan nggak mungkin. Jadi kita juga harus tahu cara merawat supaya cacing tanah kita ini awet, tidak keluar-keluar dari medianya, tidak keluar-keluar. Saya taruhnya kebetulan di styrofoam ya guys. Jadi banyak kasus yang nanya, dia beli cacing tanah tapi setelah dimasukkan ke tempat wadah cacingnya pada keluar semua ya kan. Oh my god, kenapa kok pada keluar semua? Dulu saya juga begitu guys ya. Dulu saya beli cacing tanah, cacingnya juga pada keluar. Akibatnya saya tutup, makin lembab, makin basah, ternyata cacingnya juga pada keluar. Jadi akhirnya saya menanyakan kepada ahlinya langsung, ahlinya ya, yang jualan cacing. Saya diberitahu sama ahlinya yang jualan cacing, jika mau membuat cacing tanahnya itu awet, biasakan memakai kain bekas. Terserah, mau celana, mau kaos, mau keset, pokoknya bekas tidak digunakan lagi. Atau yang masih digunakan silakan. Kalau mau beli yang baru juga silakan. Kalau biasa saya memakai celana bekas atau baju bekas, saya taruh di alas ya, alasnya wadah. Mau ember, mau terserah, pokoknya alas, sebagai alasnya. Gunanya apa? Karena cacing tanah ini dia bisa mengeluarkan lendir. Nah, cacing tanah itu jika dia terlalu basah, dia akan keluar karena cacing tanahnya tidak nyaman. Jika terlalu kering, cacingnya mati. Ya. My God. Jadi cacing tanah ini sukanya yang lembab-lembab aja, tidak boleh terlalu basah, juga tidak boleh terlalu kering ya. Gunanya kain yang saya taruh di alas ini ya, gunanya kain yang saya taruh di alas ini supaya menyerap lendir yang dikeluarkan oleh cacing, supaya nanti medianya tidak terlalu basah, cacingnya nyaman, cukup lembab aja. Biasanya kalau kalian misalnya tahu ya, atau punya taman di rumah atau punya perkarangan di rumah, biasanya kalau musim hujan, hujannya deras, itu pasti keluar cacingnya. Itu tandanya tanahnya terlalu basah, cacingnya tidak nyaman, akhirnya cacingnya keluar dari tanahnya. Begitu ya guys, kurang lebih logika atau penjelasan saya. Sekarang saya langsung unboxing aja. Sebelumnya saya sudah alasin ya, pakai kain bekas ya ini ya.
kain bekas yang tidak pakai. Ini juga bekas, biasanya saya menaruh cacing tanah. Langsung ya guys, ini ya, ini penjelasannya, bisa langsung memakai wadahnya, langsung tinggal ditaruh begini aja, selesai. Ataupun bisa dikeluarkan ya, dikeluarkan seperti gini. Saya keluarkan begini ya, saya keluarkan begini cacing tanahnya. Nah, seperti gini penampakannya. Nanti wadahnya pun saya tidak buang, saya taruh di sampingnya begini atau di sini. Gunanya untuk membantu menyerap kelembapan atau terlalu basah ya. Kurang lebihnya seperti gini ya guys. Dan tidak boleh ditutup guys. Nih ya, biarkan berangin-angin. Kalau misalnya nanti ini tanahnya sudah mulai kelihatan kering, kita cukup cipratin atau kita beri sedikit air lah. Tapi tidak boleh terlalu basah ya. Begitu ya cara tips memelihara cacing tanah agar cacingnya itu tidak keluar dari media dan tetap awet. Oh ya guys, saya tadi lupa ya. Pasti nanti sebelum kalian bertanya-tanya lagi, Ko atau Bang, ini cacing saya diserang oleh semut ya kan. Nah, biasanya saya mengakalinya seperti gini. Ini styrofoam ya. Saya taruhkan di styrofoam. Di sini boleh pakai botol, boleh pakai apa aja ya. Lalu ini ember ya. Di sini ada airnya. Oke. Ini ember, ada airnya, saya taruh ini ya. Ini contoh ya. Saya taruh styrofoamnya di sini. Otomatis semutnya kalau mau ke sini kan harus melewati air ya. Jadi jauh lebih aman ya guys ya. Oke. Ini masih dalam pembelajaran cara menjaga pakan cacing tanah kalian ya, supaya tidak diserang oleh semut, supaya dia tidak terlalu basah atau tidak terlalu lembab ya. Ini ya guys, media tank yang saya pakai ya, boleh merek apapun. Kebetulan saya pakainya merek Bahari ya. Ini dimensinya 60 kali 30 ya. Panjangnya 60 cm, lebarnya 30 cm. Dan ini tutup kacanya saya bikin sendiri ya guys ya. Saya bikin sendiri tutup kacanya ya. Kalau kalian beli tanknya cuma dapatnya ini. Boleh beli merek ini atau tidak silakan. Atau mau pakai tank kaca. Kalau ini tank akrilik ya guys. Kenapa saya pakai tank akrilik? Karena jauh lebih ringan ya. Kalau kaca kan lebih berat gitu aja. Lalu lebih praktis kalau menurut saya. Lalu jangan lupa saya balik ya ini guys tanknya. Ini samping saya pakai background hitam ya. Belakang juga pakai background hitam ya. Lalu samping satunya lagi juga pakai background hitam ya. Kurang lebih begini ya. Letter U ya, background hitamnya U. Kenapa saya memakai background hitam? Karena saya percaya di saat maru itu tidak naik ke warna, pertumbuhan bunganya atau pertumbuhan dari cabung ke bunganya lebih cepat ya. Dari cabung pecah jadi bunga lebih cepat. Harapan saya memberikan warna hitam ini supaya ikannya menyesuaikan medianya, ikutan menjadi buluk atau menjadi hitam ya. Itu hanya logika saya guys ya. Belum pasti 100% benar ya. Silakan jika kalian ingin meniru boleh. Kalau menurut kalian tidak masuk akal ya sudah jangan ditiru guys ya. Sekali lagi saya tidak mau dibanding-bandingkan sama cara keepers orang lain ya. Di sini saya membagikan apa adanya cara saya mentreatment bunga ya. Sekarang kita lanjut lagi ke media. Setelah backgroundnya sudah hitam semua ya kan, saya tidak memakai substrat ya. Jika kalian nanya pakai substrat boleh tidak kok, boleh-boleh aja ya. Kalau pakai substrat otomatis tampilannya lebih cantik karena substrat pasmal merah itu bisa berfungsi pengganti filter ya, karena dia bisa menyerap kotoran amonia masuk ke dalam pasmal tersebut ya kan, jadi airnya bisa kelihatan lebih jernih. Tapi kalau di sini dulunya pernah saya coba pakai saya pernah pakai pasmal ya, tapi akhirnya setelah sekian banyak percobaan saya memutuskan tidak memakai pasmal karena dengan banyaknya uji coba tanpa pasmal pun bisa menumbuhkan bunga dengan cepat ya, karena saya sudah pernah mengalaminya ya. Jadi saya isi airnya setinggi gini ya guys, kurang lebih setinggi gini. Dari ujung kurang lebih 3-5 cm. Kenapa? Karena saya treatment bunga itu saya treatmentnya semi outdoor seperti gini ya. Semi outdoor ataupun outdoor ya.
Takutnya kalau debit airnya tidak banyak, nanti ikannya kepanasan mati. Apalagi backgroundnya pakai warna hitam. Warna hitam kan kalau kena sinar matahari lebih menyerap panas ya. Supaya kalian tahu aja. Tapi kalau kalian mau main aman, semi outdoor aja. Jadi ada terasnya di atas, bisa lihat. Mungkin kameranya bisa dinaikkan ke atas. Ini ada tutupannya ya, kanopinya ya. Lalu kalau taruh di sini atau di sini, ini sudah termasuk semi outdoor ya. Tapi kalau outdoor yang tidak ada tutupannya ya guys ya. Ya, jadi kalian harus tahu yang outdoor itu gimana. Outdoor itu tidak ada penutup atasnya atau kanopi. Jadi langsung ditaruh, langsung terkena sinar matahari ya. Kalau semi outdoor dia masih terkena sinar mataharinya itu tidak secara lama atau tidak secara langsung. Biasanya di antara sore atau pagi sekitar jam 3 sampai jam 4 baru matahari mau tenggelam, dia baru kena ke tanknya ya. Itu semi outdoor. Tapi kalau outdoor dia dari pagi sampai siang sudah kena terus sinar matahari ya. Pastinya kalau outdoor jauh lebih panas suhunya jika musim tidak hujan ya. Nah sekarang saya mau membagikan ya cara berikutnya. Jadi begini ya guys, ini seperti yang saya pernah bilang, saya ada membuat ekstrak ketapang sendiri ya, yang saya campurin obat ikan juga ya kan. Oke, seperti gini. Lalu langkah selanjutnya, saya ini di sini memberikan contoh aja ya guys, step by step ya. Ini kan air harusnya saya lebih tinggi lagi ya kan, atau lebih tinggi sedikit, lalu sisanya semua memakai ekstrak ketapang ya. Tapi di sini saya daripada menunggunya terlalu lama, karena ini juga sudah mau gelap, takutnya nanti videonya nggak jelas. Seperti gini, setelah isi air ya kan, kita tambahkan ekstrak ketapang. Bisa dilihat perubahan warna airnya, dilihat ya perubahan warna airnya. Nah, pokoknya saya bikin sepekat mungkin ya. Ini kurang lebih salah satu contohnya ya. Saya bikin sepekat mungkin sampai ikannya itu hampir tidak terlihat ya kan. Lalu saya taruh di semi outdoor atau outdoor ya kan. Airnya saya tambahin setinggi ini ya, kurang lebih, supaya nanti jika waktu cuacanya panas, harapan saya ikannya jangan sampai mati kepanasan. Karena sementara ini saya memakai ukuran tank akrilik panjang 60, lebar 30 ya kan, merek Bahari. Sampai saat ini tidak pernah kejadian sampai ikan saya mati ya. Walaupun cuaca sepanas apapun di Surabaya ya khususnya ya. Nggak tahu lagi kalau di pesisir pantai ya guys. Yang saya bilang pengalaman saya di kota Surabaya. Jadi nanti kalau kalian nanya lagi, loh bang, pakai air bening saja bisa enggak? Bisa saja untuk treatment bunga. Saya jelaskan sekali lagi ya. Saya kenapa memakai air ketapang di setiap tank ya kan? Karena menurut saya air ketapang itu untuk menstabilkan pH air ya. Lalu membuat ikannya supaya lebih cepat settle ya. Gitu aja fungsinya. Jika saya tidak pakai ketapang, apakah bisa untuk treatment bunga semi outdoor? Bisa aja. Kalau tidak pakai lapisan ketapang, otomatis nanti airnya jauh lebih cepat alga floating ya, menjadi hijau. Tapi kalau kita lapisin dengan air ketapang yang pekat, otomatis untuk airnya menghijau atau alga floating itu lebih lambat ya guys. Ya, itu aja sih fungsinya. Jadi kalau ada teman saya yang memakai air bening, bisa tumbuh bunga? Bisa. Tapi rata-rata yang setahu saya, mereka memakai air bening itu air sumur ya guys, ya, bukan air PDAM setahu saya. Karena air sumur itu pH-nya sudah cukup rendah, di 6,5 pH-nya. Jangan salah. Dan air sumur itu terdiri dari dua macam ya. Ada air sumur yang dia jernih, ada juga yang air sumur berbahaya yang mengandung banyak kapur ya. Jadi dia berkabut putih, butek gitu ya, keruh putih ya. Itu yang bahaya kalau keruh putih. Tapi selama kalau kalian punya air sumur di rumahnya jernih, silakan, nggak ada masalah. Kenapa kalau di sini saya tidak pakai air sumur? Karena saya tidak punya sumur guys, ya kan. Pertama saya tidak punya sumur, saya punya cuma air PDAM. Jadi saya hitungnya mengendapkan PDAM tersebut airnya, lalu saya pakai. Nah, contoh untuk salah satu untuk mengontrol kualitas air, saya selalu memakai ketapang supaya jaga-jaga, supaya ikannya jangan sampai sudah sakit duluan. Saya selalu memakai teori jaga-jaga. Jadi siap sedia sebelum ikannya jatuh sakit. Jadi saya sudah siapkan airnya
yang bagus, sudah ada ketapang yang sudah dicampur sama obat ikan ya kan, walaupun obat ikannya tipis-tipis, tapi saya sudah menjaga dulu, mencegah. Ya, sakit semua, tank saya di rumah ini ada puluhan, kan otomatis saya yang pusing ya kan. Jadi saya selalu memakai sistem jaga-jaga dulu. Disitulah kenapa saya selalu memakai air ketapang dan obat ikan ya di setiap tank. Perbedaan saya treatment bunga, saya tidak memakai lampu apapun, hanya mengandalkan pantulan sinar matahari ataupun sinar matahari saja ya. Itu perbedaannya. Jika saya treatment warna, saya memakai lampu 24 jam non-stop ya. Itu bedanya. Simple kan? Kalau cara saya simple. Dan cara pakannya, kalau saya treatment bunga, saya hanya memakai pelet dan cacing tanah ya. Seperti yang saya tadi ajarin stepnya, bagaimana menjaga cacing tanah kalian supaya bisa hidupnya lebih lama ya, tidak gampang mati. Jadi 2 pakan aja, satunya pelet, satunya cacing tanah kalau untuk treatment bunga. Sedangkan kalau untuk treatment warna, saya memakai pelet warna, khususnya yang untuk varian red ya. Harapan saya supaya warnanya bisa kuning keorenan ya. Yang kedua, saya pakai pakan alaminya itu udang sungai ya guys, yang kecil-kecil ya. Kalau kalian mengikuti vlog saya atau video saya, pasti kalian tahu ada udang kecil frozen atau udang sungai atau udang hidup boleh. Udang rawa biasanya juga ada sebagian orang panggilnya udang rawa, tapi yang benar itu udang sungai ya. Dia transparan kecil-kecil ya. Itu kalau untuk treatment warna saya hanya memberikan udang sungai dan pelet warna untuk varian red. Tapi kalau untuk treatment bunga saya memberikan pelet yang mengandung sedikit sekali pigmen warna ya kan, yang proteinnya jauh lebih tinggi. Lalu saya memberikan pakan alaminya itu cacing tanah. Kenapa saya memakai pelet yang mengandung sedikit pewarna atau bahkan tidak ada pewarnanya? Karena waktu saya treatment bunga, saya tidak berharap kalau ikannya itu naik ke warna guys ya. Sekali lagi, waktu saya treatment bunga, saya tidak mengharapkan bahwa supaya ikan saya ini bisa naik warna juga naik bunga. Karena itu hal yang bisa saja terjadi, tapi malah mengganggu proses untuk treatment bunga. Karena setahu saya, bunga dan warna tidak bisa bersamaan. Ikan muda itu lebih bagus di treatment ke bunga ya. Ikan tua atau sudah cukup umur, sudah cukup dewasa, itu baru bisa di treatment ke warna ya. Sekali lagi, treatmentnya sendiri-sendiri ya. Kalau kalian mengejar bunga dan warna, itu yang sering terjadi, ikannya, cabungnya menjadi pudar atau hilang. Cabung yang seharusnya bisa pecah menjadi bunga, tapi karena kalian memakai lampu atau kalian memakai pelet warna, akibatnya ikannya bingung ya kan. Ikannya juga mau naik ke warna, akibatnya cabungnya memudar dan hilang cabungnya ya. Jadi banyak kasus, kok atau bang, kenapa kok cabung saya tidak pecah bunga, malah cabungnya pudar? Ya karena ikannya kalian treatment ke warna gitu loh. Kalau ikannya kalian treatment ke warna, ya otomatis cabungnya yang tipis-tipis itu bisa pudar, bahkan bisa hilang gitu loh. Ya, jika mau treatment bunga ya jangan treatment warna. Biasanya kalau saya treatment bunga itu ikannya sama sekali tidak bisa dinikmati guys. Ya, karena gelap-gelapan saya taruhnya di teras rumah, semi outdoor ataupun outdoor ya. Seperti gini contohnya ini. Ini salah satu saya treatment bunga. Ini kan semi outdoor. Saya taruhnya di ujung kanopi ya. Mungkin kameranya bisa dinaikkan ke atas. Nah, ini semi outdoor guys. Saya tidak memakai lampu. Bahkan kalian bisa melihat ikannya kelihatan cuma semu-semu aja. Coba didekatin. Terlihat cuma semu-semu saja ya. Lihat nih, ikannya cuma terlihat semu-semu saja. Dan tidak saya mainkan. Saya hanya berinteraksi dengan ikannya jika pada saat saya memberikan makan. Ya, itu aja sih. Lihat nih, saya lihatin ya. Seperti gini guys, kurang lebih. Ikannya nggak bisa jelas terlihat ya. Karena ini waktu saya treatment bunga ya. Ikannya cuma semu-semu aja. Ini terkena pantulan-pantulannya. Mungkin saya dekatin lagi supaya kalian bisa melihat. Nggak kelihatan ya, seperti gini guys ya, kurang lebihnya. Tinggi air, seperti gini guys ya. Oh ya guys, saya kelupaan. Pasti nanti kalian banyak yang bertanya lagi, pola pakannya seberapa banyak ya kan. Kalau saya mengatur pola pakan itu melihat dari perutnya si ikan ya guys. Saya ulangi lagi, kira-kira kalau perutnya ikannya sudah buncit,
ya ditunggu kempes baru dikasih makan lagi ya. Itu terserah kalian mau kombinasi pelet 2 hari, cacing hari ketiga, atau cacing setiap hari satu ekor ya kan, menyesuaikan besarnya ikan kalian di rumah ya kan. Yang paling penting pada intinya, kenapa kau tidak boleh dikasih cacing full? Karena nanti ikannya cepat besar. Gunanya pelet itu untuk diet ya, diet supaya menahan size ikan juga ya. Jadi kegunaan pelet itu sangat berguna untuk menahan size ikan supaya ikannya tidak cepat besar ya. Jadi kalian kira-kira sendiri, carilah formula yang tepat ya. Pokoknya pakannya itu pelet sama cacing tanah, 2 macam itu aja ya. Mau pelet, mau maggot silakan ya. Yang saya bilang pelet itu keringan ya. Bisa maggot, bisa udang kering, mau pelet juga boleh. Kalau bisa usahakan yang tidak mengandung pigmen warna. Kalau dalam mentreatment bunga ya. Yang satunya lagi itu adalah pakan cacing tanah ya. Disesuaikan aja pokoknya. Caranya kira-kira melihat perut ikannya sudah buncit belum. Kalau sudah buncit, ya sudah, tunggu kempes baru kasih makan. Ini yang terakhir. Jadi pilihlah bibit bahan maru yang bagus ya. Yang minimal sudah kelihatan cabung-cabungnya. Jadi supaya kalian ini dalam mentreatment bunga tidak sia-sia guys. Dalam artian jika Anda memilih bibit yang belum ada kelihatan cabungnya, ya otomatis jauh lebih susah. Karena kita tidak tahu gen ikannya itu bisa banyak bunganya atau banyak cabungnya atau tidak ya. Seperti contohnya nih manusia ya kan. Misalnya orang tuanya tingginya 180 cm. Kemungkinan anaknya bisa tinggi 180 cm seperti orang tuanya kan jauh lebih masuk akal ya kan. Contoh orang tuanya tingginya cuma 150 cm. Anaknya apakah bisa tingginya 180? Semua itu bisa terjadi, namanya makhluk hidup ya guys. Tapi pasti jauh lebih sulit kalau orang tuanya tingginya 150, anaknya bisa tingginya ke 160. Kurang lebih begitu ya logikanya ya guys. Saya kasih stepnya lagi ya. Pertama, sediakan tank ya, tank atau akuarium yang dikasih background hitam ya, keliling oke. Yang kedua, sediakan pakan cacing tanah ya. Lalu gimana cara merawatnya tadi saya sudah jelaskan ya, saya tidak ngulangi lagi. Yang ketiga, sediakan pelet ya, pelet yang usahakan pigmen warnanya yang tidak terlalu tinggi atau bahkan lebih bagus lagi kalau tidak ada pigmen warna ya. Gunanya apa? Supaya tidak sampai ikannya naik ke warna ya. Bisa pakai pelet apapun. Kalau ini pelet dari saya ya, pelet buatan mitra kami atau mitra saya, oke? Saya tidak mau sebut mereknya ya kan. Nanti kalian pasti tahu sendiri kalau mengikuti saya. Terus saya tadi kan memberikan contoh, tapi gelap kan. Sekarang saya kasih lampu ya. Ini saya kasih lampu, saya kasihkan sekilas info aja ya. Ini saya kasih lampu supaya bisa sedikit terlihat. Tapi kalau treatment bunga saya tidak pakai lampu ya guys. Ini hanya untuk konten. Ini salah satu ikan yang saya treatment bunga ya guys. Ini kaca tanknya apa? Beset-beset. Ya ini treatment bunga ala saya ya. Oke. Jadi saya memberikan bukti ya bahwa pakai air ketapang ya tetap bisa ya untuk treatment bunga. Jadi mau pakai air jernih saya juga jelaskan lagi bisa juga ya. Terserah kalian praktis yang mana. Saya memberikan cara yang praktis. Saya rasa cukup penjelasan treatment bunga kali ini ala saya ya guys. Jangan dibanding-bandingkan lagi ya. Jadi semoga bermanfaat. Jika kalian suka bisa share video ini ke teman-teman kalian. Lalu jika Anda suka juga bisa kasih jempol. Sekian saya rasa cukup. Terima kasih. Let's go my bro.